Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rike Gita Arum Arifiani dengan nomor NIM 11022045246 dari kelas Elektro 06 angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program webinar yang sudah dibuat kelompok kami kemarin pada tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman. Ya, langsung saja yang pertama. Pada tampilan program webinar kelompok kami ini, yang pertama terdapat header yang terdapat 3 library. Yang pertama itu ada stdio.h, kemudian yang kedua ada stdlib.h, kemudian yang ketiga ada string.h. Nah, yang pertama stdio.h ini digunakan sebagai standar input dan output dari program yang menggunakan bahasa C. Kemudian stdlib.h ini digunakan untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Kemudian pada string.h digunakan karena pada program ini menggunakan sintak perbandingan atau string compare. Nah, pada program ini terdapat beberapa void yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada void admin, kemudian ada void panitia, kemudian ada void peserta. Pada program ini kita menggunakan variabel global yang terdiri dari tipe data integer dengan variabel C sama dengan 3. Kemudian pada program ini juga ada tipe bentukan. Yang pertama ada struct WB, kemudian ada struct fill, kemudian ada struct pan, kemudian ada struct paste, dan yang terakhir ada struct BP. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam program webinar kami. Selanjutnya, pada bagian menu utama ini terdapat variabel lokal, yaitu integer R. Integer ini digunakan untuk menentukan aksi selanjutnya. Misalnya, jika kita memilih nomor 1, maka kita akan masuk atau diarahkan ke menu admin. Saat kita memilih nomor 2, kita akan diarahkan ke menu penyelenggara, begitu seterusnya. Nah, kemudian jika kita tidak memasukkan dari angka 1 sampai 3, nanti akan muncul program akan menampilkan menu tidak valid. Nah, pada setiap pemilihan aksi terdapat sintaks CLS. Nah, sistem ini dimaksudkan untuk membersihkan layar. Jadi saat kita melakukan pemilihan layar, maka layar tersebut akan kosong kembali dan nantinya akan diisikan dengan void aksi yang akan kita pilih. Nah, kemudian jika kita menginputkan 1, maka kita akan diarahkan pada login admin atau menu admin. Ini menu admin. Kemudian pada menu admin ini tidak ada registrasi. Jadi kita langsung memasukkan username dan password dengan username admin dan passwordnya adalah admin123. Jika kita salah memasukkan username dan password, nanti akan muncul password salah. Nah, kemudian jika kita memasukkan username dan passwordnya sudah benar, maka kita akan diarahkan ke menu admin. Nah, pada void admin ini terdapat integer R juga, yang fungsinya juga sama, digunakan untuk memilih pilihan yang ada pada menu admin. Nah, jika kita memilih, ini kan pilihannya dari 1, 2, 3. Nah, misalnya jika kita memilih nomor 1, nanti kita akan diarahkan untuk melihat atau menghapus akun penyelenggara, begitu seterusnya. Jika kita tidak memasukkan angka selain 1 sampai 3 itu, nanti akan muncul tulisan menu tidak valid. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Jika kita menginputkan 2, maka kita akan diarahkan ke void panitia. Ini ke void panitia.
Nah, di menu ini kita memilih login peserta, nantinya kita harus memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya pada menu registrasi peserta. Nah, di sini kita menggunakan file sekuensial di mana uh, dengan mode read atau membaca. Nih. Nah, dengan nama filenya itu datapanitia.dat. Jika kita salah memasukkan username dan password, maka akan muncul tulisan login gagal. Jika benar, akan muncul tulisan login sukses. Sedangkan jika kita benar memasukkan username dan password, maka kita nantinya akan diarahkan ke menu panitia. Kita akan diarahkan ke sini, ke menu panitia, di mana di dalam void menu panitia ini terdapat variabel lokal juga, yaitu integer r yang berfungsi sama untuk memilih aksi jika kita menginputkan angka-angka yang sudah ada di sini. Nah, selanjutnya pada menu peserta ini tidak jauh dengan void pada menu panitia. Nah, ini merupakan tampilan dari program webinar. Jadi, terdapat fitur-fitur yang dapat memudahkan panitia dan peserta dalam melaksanakan kegiatan webinar. Nah, jadi di sini ada 3 menu. Yang pertama ada menu admin, penyelenggara, dan peserta. Pertama kita masuk sebagai admin. Nah, pada menu admin ini kita langsung memasukkan password. Jika login berhasil, nanti akan muncul lihat atau hapus akun penyelenggara, kemudian lihat atau hapus akun peserta. Nah, tadi kan kita belum registrasi akun, jadi kita kembali dulu. Kita masuk sebagai penyelenggara, kita registrasi dulu. Jika telah terdaftar, kita login. Jika login berhasil, nanti akan muncul lihat daftar webinar, membuat webinar, hapus webinar. Nah, yang pertama kita harus membuat webinar dulu. Nah, jika berhasil dibuat, nanti akan kembali lagi. Kemudian, misalnya kita akan mengadakan 2 webinar. Nah, jadi kita membuat satu lagi. Nah, webinar berhasil dibuat. Nah, kemudian kita melihat daftar webinar. Ini sudah menampilkan daftar webinar. Kemudian kita logout. Kemudian kita masuk sebagai peserta. Nah, sebelumnya kita registrasi dulu. Jika sudah terdaftar, kita login. Setelah login berhasil, nanti akan muncul lihat biodata, lihat webinar, registrasi webinar. Yang pertama kita harus melihat biodata atau melengkapi biodata dulu. Nah, karena kita ingin mengedit biodata kita harus memilih ya, kemudian memasukkan nama. Nah, jika data berhasil diedit, nanti akan kembali lagi. Terus kita melihat
daftar webinar. Jadi nanti ada urutkan webinar berdasarkan tanggal yang paling dekat dengan menekan enter. Nah, ini kan dari 7 dan 3. Tanggal 7 dan 3. Setelah kita pencet enter, nanti akan terurut menjadi tanggal 3 dan 7. Nah, setelah kita melihat daftar ini, kita harus registrasi untuk mengikuti webinar. Kita registrasi webinar. Kemudian masukkan nama webinar yang diinginkan, misalkan meraih. Nah, kita berhasil mendaftar webinar ya. Kemudian kita logout. Kalau sudah kita logout, kemudian kita masuk lagi ke penyelenggara jika ingin mengecek siapa saja yang mengikuti webinar. Terus kita lihat daftar webinar. Kita mengecek siapa sih yang mengikuti webinar ini. Misalnya kita cek dalam webinar meraih mimpi, siapa saja yang mengikuti. Nah, tadi sudah terdaftar ya, Arum Arifiani. Kemudian kembali ke menu utama. Kemudian di sini juga terdapat fitur hapus webinar. Nah, kita coba misalnya kita ingin menghapus webinar. Webinar yang akan dihapus misalnya menggapai sukses. Nah, setelah dihapus kita bisa lihat ke daftar webinar. Webinar yang tadi sudah terhapus. Kemudian kita logout. Kemudian saya akan menjelaskan yang admin. Nah, di sini kita bisa menghapus akun penyelenggara dan hapus akun peserta. Yang pertama, jika kita ingin menghapus akun penyelenggara, misalnya ini tadi kan akun penyelenggaranya, kita akan hapus. Akun berhasil dihapus. Kemudian kita yang kedua, itu ada Arum, dan akun berhasil dihapus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.